Halo halo Sobat Tani, salam UTP juara. Halo Sobat Tani semua, balik lagi bersama kami di sesi podcast pertanian yang akan selalu menghadirkan topik-topik menarik untuk dibahas, untuk didiskusikan atau dipaparkan bersama Sobat Tani semua di luar sana. Tentu sudah kangen kan dengan podcast pertanian. Oke, kali ini kita akan membahas tema besar, yaitu akselerasi pelayanan prima bagi mahasiswa. Baik, di sini sudah hadir dua narasumber kita yang akan bercerita bagaimana bisa menjelaskan tentang akselerasi pelayanan prima bagi mahasiswa. Perkenalkan narasumber pertama kita, Insinyur Tias Sumara Kurnia Dewi, Magister Pertanian. Boleh salam Ibu? Selamat pagi. Halo Ibu Tias Sumara. Walaupun namanya marah, tapi beliau tidak suka marah, selalu senyum. Biasa dipanggil Bunda ya Ibu ya? Oke. Kemudian narasumber kedua kita, Ibu Prima Swastika Sarjana Teknik. Halo Ibu, salam kepada Sobat Tani di luar sana. Halo. Oke, narasumber kita masih agak malu-malu. Mungkin sebentar lagi akan ceria bersama topik kali ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Yang pertama, Ibu Tias. Beliau saat ini di Fakultas Pertanian UTP Surakarta, menjabat sebagai Wakil Dekan 1, jadi Wakil Dekan 1 ya, yang membawai bidang akademik dan kemahasiswaan. Biasa beliau dipanggil Ibu Tias atau Bunda Tias. Beliau lahir di Surakarta 60 tahun yang lalu. S1 Budidaya Pertanian UTP, jadi beliau alumni UTP, lulus tahun 1987. Kemudian S2 mengambil ilmu hama tumbuhan di UGM Yogyakarta pada tahun 2002. Betul Ibu? Betul. Oke. Kemudian narasumber kedua, Ibu Prima Swastika di Fakultas Pertanian UTP Surakarta sebagai Kepala Tata Usaha. Betul Ibu? Betul. Biasa dipanggil Ibu Prima. Iya. Oke. Sampun berkeluarga Ibu? Untuk saat ini belum. Oh belum. Jadi yang di luar sana monggo. KTU kita masih single. Oke. Beliau lahir di Sukoharjo 27 tahun lalu. Oke. Kalau kita bisa bahas kali ini, kita ambil tema di sesi 1 ini. Kalau ada yang mudah, jangan dipersulit. Nah ini gimana ini Sobat Tani semua? Kalau kita mau bicara soal hal yang mudah, jangan dipersulit. Oh ya guys, buat di luaran sana, saya sedikit mau menginformasikan yang mau pengen kepoin soal Fakultas Pertanian, bisa datang langsung loh di Fakultas Pertanian. Letaknya itu di kampus 1. Letaknya di Jalan Balikambang Lor nomor 1. Tempatnya kalau dari Pasar Depok itu ke utara, atau kalau dari terminal ke barat ke utara, istilahnya begitu. Jadi jangan tersesat, kalau mau ke sana mampir aja, kepoin. Bisa lewat sekretariat TMB UTP langsung, lewat depan sudah ada pintu geser masuk, nanti tanya Fakultas Pertanian mana, nanti kalian diarahkan semua ke situ. Oke, langsung saja. Kita kan tahu paradigma baru pelayanan itu kan kalau zaman generasi Z sekarang kan tidak mau adanya yang susah, sulit, lama, lemot, lambat. Susah ditemui, respon lama, lemot urusannya, lambat hasilnya. Ini bagaimana ibu-ibu semua nih ya?
bisa bercerita atau berbagi pengalaman bagaimana paradigma di KTU Fakultas Pertanian UTP. Monggo. Jadi untuk saat ini untuk pelayanan mahasiswa khususnya di Fakultas Pertanian UTP Surakarta, kami membuat konsep bahwa kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit begitu untuk mahasiswa. Jadi walaupun mahasiswa sekarang masih dalam kondisi yang belum tatap muka, tapi kami mencoba untuk dalam kondisi yang pandemi saat ini mahasiswa tetap dapat berkoordinasi juga untuk masalah pelayanan mahasiswa, untuk masalah akademik maupun masalah administrasi. Jadi kami ingin membuat sistem untuk semuanya serba online. Jadi untuk pelayanan mahasiswa tinggal buka gadgetnya, kemudian apa yang diperlukan tersedia di situ. Begitu. Wah, ternyata sudah canggih guys, gadget base namanya. Oke, Bu Tias, kalau dosen-dosen kita, tendik-tendik kita, apa susah ditemui Bu? Saya kira menurut saya tidak. Jadi bahwa apabila para mahasiswa itu ingin berkonsultasi, ya, kalau dengan dosen kan istilahnya berkonsultasi, apa saja. Kalau di awal semester kan mestinya pengisian KRS. Nah, apabila karena kita sudah tersedia gadget ya, saya kira semua mahasiswa sudah siap itu, maka bisa menghubungi masing-masing dosen pembimbingnya, itu kencan dulu hari apa, jam berapa. Karena memang kadang-kadang pada saat-saat tertentu dosen itu tidak hadir di kampus, tapi karena mengadakan penelitian di luar atau pengabdian masyarakat. Oleh sebab itu saya harap malah sebaiknya kencan dulu, sehingga kalau datang ke kampus itu pasti bisa bertemu dan tepat waktu sehingga terlayani dengan baik. Itu guys, jadi nggak susah ditemui loh. Jangan kira kalau ditemui susah-susah itu paradigma lama. Oke, Ibu Prima, berapa lama sih kalau mahasiswa mengajukan permohonan surat, katakanlah surat harus kelapa, harus praktikum, itu kira-kira berapa lama Bu surat keluar bisa diterima mahasiswa? Jadi untuk surat permohonan izin, misal izin kuliah lapang, izin mengambil data skripsi, itu maksimal 1 kali 24 jam. Tapi paling cepat bila Pak Dekan ada di tempat itu 1 jam sudah selesai. Atau malah bisa kurang dari itu, bisa sampai 10 sampai 15 menit. Tuh guys, nggak lama, yakin deh. Oke, mungkin pertanyaan kedua, di sini sebutkan kenapa sih tendik dan dosen itu harus berperan sebagai gatekeeper, gerbang, kiper penjaga. Itu gimana itu Bu? Jadi untuk tendik beserta semua staf yang ada di fakultas sebagai gatekeeper itu adalah gerbang awal untuk mahasiswa dapat melaksanakan semua administrasi maupun pelayanan akademik. Jadi untuk kami sebagai gatekeeper, first impression sangatlah penting. Jadi bagaimana ketepatan serta kecepatan kami dalam melayani mahasiswa, begitu. Jadi gini guys, intinya kalau kalian ada masalah apa-apa, langsung kontak KTU Fakultas Pertanian, selesai masalah. Betul? Betul. Oh ya gitu. Oke, boleh diceritakan di mana sih letak TU Tata Usaha Fakultas Pertanian, kemudian berapa personelnya, strukturnya gimana,
terus tugas pokoknya masing-masing seperti apa, terutama yang harus Sobat Tani semua tahu berapa sih jam kerja, dari jam berapa selesai jam berapa. Monggo. Untuk tim dari tenaga kependidikan Fakultas Pertanian sendiri itu ada sekitar 8 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai KTU, kemudian yang kedua ada Ibu Agnes dan Bapak Andri sebagai bidang akademik. Jadi kalau mahasiswa butuh apa-apa terkait bidang akademik bisa menghubungi Ibu Agnes dan Bapak Andri. Kemudian untuk bidang keuangan itu dipegang oleh Ibu Sutiem. Begitu. Ibu Suti. Ya, Ibu Suti. Untuk lebih pendeknya Ibu Suti. Kemudian untuk laboratorium, jadi ini terkait praktikum, kemudian penelitian skripsi itu bisa menghubungi Mbak Lintang begitu. Dan untuk staf umum itu kami ada Mas Harlan dan Mas Tri. Kalau untuk tempatnya sendiri itu mudah sekali dijangkau. Jadi untuk TU Fakultas Pertanian itu tinggal masuk gerbang UTP, kemudian di sebelah kanan ada masjid, nanti lurus ke selatan, nggak jauh kok. Oh ya, jam kerja ya? Oh ya, jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Terus untuk yang kelas sore? Kelas sore kami layani nanti hari Sabtu Minggu, biasanya kelas sore kuliah di hari itu. Tuh guys, di kita ada kelas sore, tentu masuk jam lembur, betul ya? Iya. Ya, saya kira ya betul ya Mbak Prima ya. Wah, jadi TU kita ini loyalitas tanpa batas, betul ya? Betul. Mungkin saya nambahkan ya, Monggo Bu. Mas Irawan, bahwa saat ini kita sangat berterima kasih sekali karena kita mendapatkan KTU yang sangat prima, betul prima, namanya Mbak Prima, dan cara kerjanya prima, sangat membantu kami semua. Ya, kalau tadi Mbak Prima mengatakan bahwa jam kerja itu jam 8 sampai jam 3 itu karena masa pandemi ya. Sebenarnya kalau tidak pandemi seperti sebelumnya itu jamnya jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi karena pandemi kita hanya sampai jam 3 sore aja. Sedangkan untuk kelas sore kami membuka kelas sore, teman-teman semua kuliahnya Sabtu dan Minggu. Full ya, full. Jadi dari jam 9 sampai sore jam 5. Jadi ya memang harus bekerja keras itu. Tetapi kami semua siap. Demikian. Ya. Jadi teman-teman buat yang di luar sana dari Senin sampai Jumat kerja, mau kuliah masuk FP UTP Surakarta, ada kelas weekend, kelas sore. Dan dilayani sama TU-TU yang prima ini. Oke, mungkin pertanyaan kekinian. Generasi Z mahasiswa kita sekarang ini kan gadget oriented sekali. Mereka memanfaatkan sosial media ataupun application messenger untuk berkomunikasi dengan TU. Nah, apakah TU punya saluran itu untuk menjembatani generasi Z ini? Monggo Bu Prima. Ya, untuk penjembatan antara kami dengan mahasiswa FP sendiri itu bisa lewat media sosial dari Fakultas Pertanian, begitu. Bisa disebutkan? Apa saja? Untuk media sosialnya ada Instagram, nanti jangan lupa follow IG-nya
@fputpofficial. Kemudian ada email juga kalau misal mau menanyakan suatu hal atau mungkin mengirim dokumen begitu, ada fp@utp.ac.id. WhatsApp untuk sekarang Fakultas Pertanian belum ada, tapi semua tendingnya siap melayani, siap sedia untuk mahasiswa. Jadi WhatsApp Messenger 24 jam, tendik online. Siap begitu Bu Prima? Siap. Oke. Jadi topik sesi pertama ini kalau boleh disimpulkan Sobat Tani semua, kalau TU FPUTP ini sudah revolusioner, menggunakan gadget, terbuka, siap dihubungi kapan saja, dan tentunya tidak mempersulit. Jadi Sobat Tani semua, bagi yang mau bergabung di FPUTP, tahu kan tempatnya? Di Jalan Balai Kambang Lor nomor 1 Surakarta. Datang langsung, bisa lewat depan atau nanti bertanya di kantor tata usaha Fakultas Pertanian. Di situ akan dijelaskan semua. Buat kalian yang tertarik mau masuk pertanian, ada 2 jurusan, ada agroteknologi, ada agribisnis. Banyak konsentrasinya. Silahkan kalian pilih. Mau minta brosur dulu boleh, bertanya-tanya langsung boleh. Jadi ingat, di sini pelayanannya sudah prima, mengedepankan pelayanan prima. Jangan kemana-mana Sobat Tani, kita akan balik lagi di sesi kedua, sesi yang lebih menarik, yang lebih mendalam. Gimana sih rohnya TU Fakultas Pertanian ini dijalankan. Jangan kemana-mana, balik lagi. Salam UTP juara.